Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat berupa kesehatan. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen K3, dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas menganalisis penerapan manajemen K3 pada PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yoga Febrian Pratama dengan NIM 20811334170 dari Prodi D4 Administrasi Perkantoran B, Kelas B, Kampus Gunung Kidul, Universitas Negeri Yogyakarta. Baik. Baik, yang pertama yaitu profil PT Pupuk Sriwijaya Palembang. PT Pupuk Sriwijaya Palembang merupakan perusahaan yang didirikan pada tanggal 24 Desember 1959 di Palembang dan juga merupakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran pupuk secara legal di Indonesia. Perusahaan ini berkembang pesat dari tahun 1972 sampai 1994 dan mampu membuat pabrik baru sehingga mampu memproduksi pupuk sebesar 2,26 juta ton per tahun. Selanjutnya yaitu program kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan di PT Pupuk Sriwijaya. PT Pupuk Sriwijaya Palembang telah menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu 1. Pasal 86 ayat 1 yang menyatakan bahwa pemberi kerja wajib menyediakan fasilitas penunjang kesehatan dan keselamatan kerja kepada buruh atau tenaga kerja yang mereka kerjakan. 2. Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegrasi dengan manajemen perusahaan. Selanjutnya yaitu teknologi dan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam melakukan pekerjaan, tentu ada risiko bahaya yang paling tinggi. Agar meminimalisir terjadinya kecelakaan, maka diperlukan alat pelindung diri atau APD. Dalam penerapannya, PT Pupuk Sriwijaya Palembang mewajibkan pada semua pekerja untuk menggunakan pakaian kerja dan tanda pengenal atau bagde, pakaian yang terkena minyak dan zat-zat kimia wajib segera diganti, memakai sepatu, memakai kacamata pelindung, memakai alat pelindung pernafasan, topi pelindung, dan pengaman telinga, serta tersedia alat pemadam api ringan. Dan apabila terjadi keadaan darurat, maka akan dibunyikan sirene untuk tanda bahaya. Selanjutnya, tipe-tipe kecelakaan kerja. Menurut ILO tahun 1962 mengungkapkan bahwa tipe-tipe kecelakaan kerja yaitu 1. Jenis kecelakaan kerja yaitu terjatuh, tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda-benda, terjepit benda, gerakan-gerakan melebihi kemampuan, pengaruh suhu tinggi, terkena arus listrik, dan terkena kontak dengan bahan-bahan berbahaya. Penyebab dari kecelakaan kerja yaitu antara lain seperti mesin, alat angkut dan alat angkat, dan peralatan lain-lainnya, dan bahan-bahan kimia dan zat radiasi. Dampak kerugian dan penanggulangan kecelakaan. Menurut Sumakmur tahun 1996, kecelakaan kerja menyebabkan 5 jenis kerugian yaitu 1. Kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan, kesedihan, kelainan, kematian. Kerugian dapat dilihat dari aspek, yaitu aspek kemanusiaan. Yang pertama yaitu penderita korban kecelakaan seperti sakit, cacat, tekanan mental, sehingga kehilangan mata pencaharian, dan masa depan suram.
Kedua, bagi keluarga korban, yaitu mengalami kesusahan, kesedihan, dan kehilangan tulang punggung. Selanjutnya itu aspek ekonomis, yaitu yang pertama itu biaya langsung, seperti pemberian kompensasi, biaya pengobatan kepada korban. Yang kedua yaitu biaya tak langsung seperti kerusakan sarana produksi, perbaikan, penurunan produksi, pelatihan, dan mutasi. Penanggulangan kecelakaan kerja yaitu yang pertama yaitu dengan eliminasi, yaitu upaya untuk menghilangkan risiko yang ada secara keseluruhan. Yang kedua, substitusi atau mengganti bahan material yang berisiko tinggi. Yang ketiga, pengendalian rekayasa dengan mengubah struktural lingkungan kerja serta proses kerja yang menghambat. Yang keempat yaitu pengendalian administrasi, yaitu mengurangi kandungan bahaya dengan mematuhi prosedur atau instruksi. Dan yang terakhir yaitu penggunaan alat pelindung diri. Merupakan cara pengendalian untuk meminimalisir dampak akibat dari bahaya yang timbul. Selanjutnya yaitu resiko bahaya fisik dan psikologis. Dalam bekerja tentu akan menghadapi kemungkinan bahaya, baik secara fisik maupun psikologis. Bahaya yang dapat ditemui dalam bekerja di pabrik pupuk adalah yaitu gas amonia yang bersifat korosif dan dapat menyebabkan iritasi pada kulit, hidung, mata, serta organ pernapasan. Sedangkan amonia cair dapat menyebabkan kebutaan permanen. Dalam pabrik utilitas menimbulkan suara yang menyebabkan polusi, yaitu kebisingan. Kebisingan sangat mempengaruhi kesehatan, yaitu masalah pendengaran, serta dapat menimbulkan stres. Di lingkungan pekerjaan yang menggunakan bahan bahaya dan beracun atau B3 akan memiliki risiko yang menyebabkan penyakit akibat kerja, antara lain seperti iritasi kulit, infeksi, kanker, keracunan, gangguan sistem reproduksi, gangguan sistem pernapasan, gangguan saluran kemih, dan gangguan hati. Selanjutnya yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan. Sesuai dengan SOP-nya, PT Pupuk Sriwijaya dalam prosedur penanganan kecelakaan pertolongan pertama pada kecelakaan yaitu dalam pertolongan pertama yaitu apabila pekerja mengalami luka berat sekali, tidak boleh memindahkan pekerja tanpa pengawasan dokter atau orang yang berpengalaman, kecuali di situ ada api atau benda-benda yang membahayakan. Pada kondisi tersebut, pekerja dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan diberi pertolongan pertama. Selanjutnya dibawa ke rumah sakit gawat darurat. Perusahaan juga mewajibkan kotak P3K di setiap unit kerja. Pelaporan setiap kecelakaan, baik ringan maupun berat, dan memasang poster keselamatan. Aplikasi kesehatan dan keselamatan kerja perkantoran atau IT. Pada PT Pupuk Sriwijaya telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mengintegrasikan data-data yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Aplikasi Sistem Administrasi K3 atau yang lebih dikenal dengan Sakti merupakan database berbasis web yang memiliki fitur sebagai berikut yaitu 1. Kotak saran, kedua pelaporan Safety Awareness Card atau pelaporan temuan Unfazed Action, Unfazed Condition, dan NERMIS. Yang ketiga yaitu peraturan K3, 4 materi K3, 5 izin masuk pabrik atau IMP, kendaraan bermotor, 6 saran K3, 7 audit K3. Dengan adanya aplikasi ini tentu akan mendukung sistem manajemen K3 di perusahaan yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sistem manajemen K3 yaitu memiliki banyak manfaat yang dapat diperoleh jika diterapkan dengan baik, yaitu pertama, memberikan perlindungan kepada karyawan. Tujuan inti penerapan sistem manajemen K3 yaitu adalah memberi perlindungan kepada karyawan atau pekerja, 2 kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan dan perundang-undang,
Tiga, mengurangi biaya langsung dan tidak langsung. Sistem manajemen K3 dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan, kerusakan, atau penyakit akibat kerja, sehingga dapat mengurangi biaya untuk premi asuransi. 4, membuat sistem manajemen yang efektif. Dengan adanya prosedur yang terdokumentasi, maka segala aktivitas dan kegiatan yang terjadi akan terorganisir, terarah, dan berada dalam koridor yang teratur dan efektif. 5, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Kesimpulan, PT Pupuk Sriwijaya sudah menerapkan sistem manajemen K3 dengan baik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan telah melakukan pengawasan yang ketat untuk memastikan keselamatan para pekerja. Pada perusahaan ini juga sudah menerapkan atau memanfaatkan teknologi informasi yang berkaitan dengan K3 yang dikenal dengan aplikasi Sakti atau sistem administrasi K3. Mungkin apabila ada pertanyaan, kritik, saran dapat disampaikan di kolom komentar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.